belum terbayarkan insentif para nakes ini. Iya, bahkan angkanya lumayan besar ya, 39 miliar rupiah. Banyak Artinya, sekali ya. 13 kabupaten kota dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini masih memiliki tunggakan ini untuk semua tenaga kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan gitu ya. Di masing-masing rumah sakit yang ada di kabupaten kota lah kan ya. Bahkan kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga mencetak jumlah tunggakan ini ya. Mencapai 39 miliar rupiah nih. Tuh. Nah, lalu bagaimana tanggapan pemerintah terhadap tunggakan ini dan apa harapan para nakes terhadap nasib pencairan insentif mereka ini? Nah, kita akan membahasnya Insan Persada lebih lanjut, lebih jelas bersama kita ya. Betul. Dan tentunya membahas ini dengan narasumber di bidangnya ya. Betul. Ada siapa saja narasumber yang hari ini akan dihadirkan? Oke, yang pertama kita tentunya dengan si pemilik data ya dari BPKP. Kita berbincang langsung dengan Kepala Badan Perwakilannya, Bapak Rudi Mahani Harahap. Kemudian tidak lengkap kalau kita tidak nanyain para tenaga kesehatannya. Nah, kita ini diwakilkan dari Ketua IDI Ikatan Dokter Indonesia Pak Rudiansyah. Dan kemudian juga tidak lengkap kalau kita tidak menanyai pemerintahnya. Kenapa membayar tunggakannya telat? Betul. Kalau tunggakan berarti telat ya. Iya. Ini kita salah satu perwakilan dari pemerintah Kota Banjarbaru. Oh, ada Bapak Said Abdullah ya. Betul. Sekdanya langsung kita hubungi. Oke. Nah, untuk pertama ini Insan Persada kita akan mencoba tersambung dengan narasumber pertama. Pak Rudi Mahani Harahap. Itu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Dan saat ini kita masih mencoba terhubung ya dengan Pak Rudi ya. Kita akan nanya gitu bagaimana tanggapan pemerintah terhadap tunggakan ini dan tentunya harapan nanti dengan para nakes akan diwakili dengan narasumber yang lain pastinya. Kita sudah tersambung. Nomor yang Anda tuju tidak. Masih belum tersambung ya. Iya. Insan Persada sekali lagi kita informasikan. Sudah ngasih kode kata. Oke. Tunggu kita hubungi sekali lagi. Ini Bapak Rudi Mahani Harahap selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sudah tersambung. Kita langsung sapa saja. Tujuh tidak dapat. Belum tersambung juga Persada. Ya, yang pasti sekali lagi saya ingatkan Insan Persada untuk program topik kita hari ini yang mana hadir setiap hari Selasa. Ini dari bisa jam 9 sampai jam 11 ya. Betul. Bisa disaksikan secara live di www.abdibersadafm.co.id atau juga via streaming melalui aplikasi ya. Yang bisa di-download di Play Store dan Anda bisa menyaksikan langsung via YouTube di channel YouTube kita yaitu di Abdi Persada 104,7 FM channel. Betul sekali. Oke, kita coba pakai WhatsApp boleh? Boleh. Karena terkait dengan tema kita mengenai tunggakan insentif nakes ini seharusnya memang dibayarkan oleh pemerintah daerah ya. Betul. Terhadap para tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras nih merawat pasien COVID-19. Nah, di mana di Kota Banjarbaru sendiri ini tercatat tunggakan yang terbesar hingga 12 miliar rupiah dan insentif ini itu seharusnya dibayarkan pemerintah daerah terhadap para nakes yang sudah bekerja keras merawat para pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit ya. Betul Aduh, saya gaptek ya. Iya, betul sekali. Nah, kita masih mencoba menghubungi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Rudi Mahani Harahap. Mahani. Pak Rudi Mahani. Oh iya. Oke. Kita masih mencoba menghubungi. Betul. Ternyata nomornya tidak dapat dihubungi dengan telepon biasa, harus dengan WhatsApp. Iya, betul. WA. Nah, kita akan jeda sebentar lagi ya. Kita hubungi beliau. Kita masih coba hubungi beliau karena memang kita sudah janji tadi, beliau mungkin ada kesibukan. Kalau kita jeda sebentar mungkin akan susah menghubungi. Oke, kita masih mencoba. Sudah connect kah? Sudah. Ya, saat ini kita mencoba tersambung dengan Pak Rudi ya. Sudah? Iya, sudah tersambung. Sudah tersambung. Halo, selamat pagi Pak Rudi.
Pagi-pagi. Siap. Sehat Pak kondisinya Sehat, Pak. hari ini? Sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung nih Pak ke pokok persoalan ini. Kan beberapa hari yang lalu BPKP mengeluarkan data ya Pak ya yang bikin heboh lah. Betul. Bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan ada tunggakan insentif nakes hingga sebesar 39 miliar rupiah. Itu beberapa waktu yang lalu kan ya Pak ya. Ini apakah sudah ada perubahan data jumlah tunggakan itu atau masih sama Pak? Ada perubahan, sudah ada perubahan. Jadi jumlah tagihannya sudah mulai bertambah, tapi satu kali berkurang. Berkurang ya Pak ya? Ya, Berkurangnya berapa banyak nih Pak? sekarang tinggal 30 miliar per kemarin. Per kemarin bertanggal 18 Oktober ya Pak ya? Ya, 30 miliar. 30 miliar berarti ada 9 miliar yang sudah dibayarkan. Itu dari mana yang 9 miliar itu dibayarkan Pak? Jadi ada penambahan tagihan, terus ada juga penambahan pembayaran. Jadi posisi sekarang tagihannya ada 113 miliar, Oke. bayar 83 miliar. Berarti ada kabupaten kota yang berkurang jumlah tunggakannya ya Pak ya? Ya, jadi per kemarin itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 daerah sudah lunas. 6 daerah udah Oh, lunas. 6 daerah sudah lunas. Kalau boleh kami tahu Pak, 6 daerah itu yang mana saja Pak? Jadi Banjar itu 16 miliar sudah bayar, 16 miliar juga, Oke. 16,9. Tapin sekitar 4 miliar sudah bayar 4 miliar, Balangan 3 miliar, kemudian Tanah Laut 1 miliar, Tanah Bumbu 6 miliar, Kota Baru 3 miliar, 38. Berarti masih ada 7 yang belum membayar tunggakan dan pemerintah provinsi ya Pak ya, 1? Ya, yang urutan pertama, ranking pertama masih dipegang oleh Banjarbaru. Banjar Baru. Dengan 12 M ya Pak ya? Jadi yang tadinya malah naik dari tadinya 12 miliar sebelumnya menjadi 15 miliar. Oh, ada tambahan 3 miliar. Oke. Ya. Kok bisa ada tambahan ini Pak? Berarti ada data baru dari nakes, jumlah nakesnya atau seperti apa? Mungkin basis perhitungannya sebelumnya kan di Banjarbaru ada 2 entrian data, satu ke Dinkes, satu dari rumah sakit langsung ke alamat insentif covid19.kemkes.go.id karena dimonitor juga di pusat. Ya. Oh, berarti ada datanya disinkronkan, akhirnya ada tambahan 3 miliar itu ya Pak ya? Iya, mungkin juga waktu sebelumnya kan per 9, sekarang sudah per kemarin lah ya. Per Oktober gitu ya? Iya, kemarin kan minggu pertama Oktober, ini sudah minggu keduanya Oktober. Oke. Nah Pak, ini kan data ini didapat dari hasil monitoring BPKP ya Pak ya di seluruh kabupaten kota. Kalau berdasarkan hasil monitoring itu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi persoalan sehingga daerah ini menunggak begitu? Mungkin pertama karena ini kan penugasan pengalian dari pusat yang tadinya tahun 2020 diambil pusat, sekarang diserahkan ke daerah. Jadi secara sistem mungkin perlu waktu Pak ya, ada sinkronisasi para pihak gitu ya. Nah terus tentu ada yang menggunakan pendekatannya tadi di sentralisasi di Dinkesnya, ada yang masing-masing mengusulkan sendiri ke Bakuda gitu. Jadi berbagai treatment ini mungkin berbeda, dan kemudian ada juga yang masalah tadi contoh Banjarbaru katanya kan maunya tidak 100% mengikuti tarifnya Kemkes, tapi ternyata tidak direspon dari Kemkes, jadi tetap akan dibayar 100% dari tarif ya. Nah kayak gitulah. Jadi sebenarnya kendalanya lebih ke teknis ya Pak ya, bukan masalah dananya ya. Ada juga yang dana karena berargumentasi
pembahasan di DPRD. Oke. Tapi memang ini perlu dicek karena sebenarnya kan darurat itu di peran daripada DPRD itu kan pada waktu formalnya, sedangkan sebenarnya dengan dia mengesahkan anggaran sudah ada itu bisa diskusi. Yeah. Ini perlu kita dalami juga gitu karena ada juga yang berargumentasi seperti itu. Lalu apa saran BPKP nih Pak supaya tunggakan ini dapat segera terbayarkan? Ya pertama tadi segera lakukan konsolidasi antara Dinkes dengan Bakudanya. Kemudian Dinkes juga melit bukan hanya yang di bawahnya langsung seperti puskesmas, tapi juga rumah sakit walaupun dia sudah jadi blood harusnya juga dikoordinasikan oleh Dinkes. Jadi semua datanya lebih terkendali gitu ya. Betul. Jadi ini sudah disarankan semuanya ke seluruh pemerintah daerah ya Pak ya yang masih memiliki tunggakan tadi. Iya. Jadi beberapa yang sudah punya tunggakan seperti Banjarbaru sedang proses sebenarnya kan. Saya sudah kontak-kontakan dengan Pak Ditya, Pak Wali Kota untuk segera memfollow up tunggakan ini. Gitu. Oke. Nah Pak, misalnya sampai akhir tahun ini kan masih sisa 3 bulan nih. Ada 7 daerah tadi dan pemerintah provinsi yang masih menunggak ternyata masih belum berhasil membayarkannya hingga akhir tahun. Apakah ada sanksi atau seperti apa Pak? Ya biasanya kalau tertunggak kan dapat teguran. Kayak kemarin 2020 walaupun di anggarannya dari pusat, karena pengusulannya lambat dari daerah, kemudian beberapa daerah dapat teguran dari Mendagri gitu. Nah kita hindari resiko ini terjadi di Kalimantan Selatan gitu ya. Apakah sanksinya bisa pengurangan DAU atau DAK Pak atau tidak hanya teguran saja? Waktu beberapa kejadian yang lalu kan ada juga yang kena pending, ya Bu ya. Itu dengan kerjasama dengan Menteri Keuangan, ada pengenaan sanksi sampai ke sana, ya. Jadi kita harapkan itu tidak terjadi di Kalimantan Selatan. Oke. Berarti harapannya apa nih Pak dari pihak BPKP untuk pemerintah daerah yang masih belum membayarkan sampai sekarang yang 7 tadi ya sisanya Pak ya? Jadi mungkin perlu ada satu rekonsiliasi data dulu, ya secara tertib berapa sebenarnya nilai utangnya dan kemudian pemberkasannya dijalankan, komunikasi yang terus menerus, karena sekarang kita sudah masuk ke kegiatan vaksinasi, ya kan? Kalau yang insentif tenaga kesehatan ini kan untuk treatment di rumah sakit atau di yang isoter gitu ya. Nah, jangan sampai nanti karena sudah kelupaan gitu ya, karena sudah pindah ke kegiatan lain, itu terlupa gitu ya. Terus yang kedua, sebenarnya bukan hanya soal insentif nakes yang jadi masalah, tapi juga untuk dana dukungan vaksinasi. Ya, itu jadi sampai sekarang ini kan baru terserap sekitar 10% anggarannya. Nah, padahal sudah ada anggaran sekitar 100 miliar kan. Untuk Kalsel sendiri Pak ya? Kalsel ya. Jadi Kalsel itu 100 miliar tetapi baru 10%. Yang keserap baru 10, sekian persen gitu. Ya 10,63. Jadi yang tertinggi itu penyerapannya di provinsi sendiri, itu sudah 100% anggarannya. Karena memang tapi ada beberapa daerah kayak kemarin Kota Banjarmasin belum menganggarkan, Pak Kadisnya sudah menginfokan akan menganggarkan untuk yang dukungan vaksinasi. Gitu. Dana vaksinasi ini, dukungan vaksinasi ini berasal dari pusat atau memang pemerintah juga yang daerah juga ya gitu yang menganggarkan Pak? Jadi kan anggarannya itu kan dari dana transfer umum sama dana bagi hasil dialokasikan minimum 8% untuk bidang kesehatan. Nah kemudian salah satunya dipakai untuk dukungan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dan lainnya gitu. Nah kalau kita tarik ke atas sebenarnya
ini juga masalah karena penyerapan dananya yang tadi untuk bidang kesehatan itu di Provinsi Kalimantan Selatan masih sekitar 41%. Jadi dari 700-an miliar itu baru 293 miliar yang terserap gitu loh. Jadi salah satunya adalah untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan. Oke, jadi sebenarnya kalau ini tidak diselesaikan masih ada lagi yang harus diselesaikan ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau secepatnya harus diselesaikan begitu. Banyak PR-nya. Iya. Banyak PR-nya. Dan ini waktu tinggal 3 bulan begitu untuk tahun 2021. 2022 nanti Makanya lagi. kita segera memberikan atensi. Kemarin saya sudah kirim surat ke gubernur. Berarti kita pilih satu persatu yang 30-an miliar ini harus segera diselesaikan. Ya. Nah, kemudian penyerapan untuk dukungan vaksinasi harus sudah mulai dijalankan karena kan sudah mulai jalan tuh vaksinasi bergeraknya Pak Gubernur kan. Nah, sementara di daerah-daerah itu anggaran untuk vaksinatornya sudah harus kita bayar, transportasinya, biaya makannya gitu kan, kemudian upahnya mereka melakukan vaksinasi gitu kan, termasuk yang tim-tim yang patroli lah keamanannya gitu, terus dibikin anggarannya. Oke. Wah, kita tercerahkan hari ini ya Pak. Ternyata banyak uangnya juga untuk penanganan COVID ini. Banyak uang yang mengalir untuk itu sebenarnya ya Pak ya. Ada pembagiannya juga ya. Iya, sebenarnya yang jadi masalah duitnya ada, anggarannya ada gitu kan. Dieksekusi dengan cepat gitu kan. Betul sekali. Karena terhati dengan bergerak cepat kan. Betul, intinya bergerak Pak ya. Bergerak dengan cepat. Oke, Pak Rudi, terima kasih banyak Pak nih atas informasinya yang sangat berharga pagi ini. Semoga info yang Bapak sampaikan ini didengarkan begitu oleh pemerintah daerah dan segera menyegerakan begitu pembayaran nakes untuk yang masih belum ya perawatan dan juga nanti untuk vaksinasinya ya Pak ya. Vaksinasi juga tentunya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rudi, selamat beraktivitas kembali. Iya, itu tadi Pak Rudi Mahani Harahap ya yang sudah mencerahkan kita pada hari ini. Banyak uangnya, ternyata ada lagi vaksin, ternyata ada insentifnya juga ya. Dan ada 7 daerah lagi yang masih belum melunasi yang tunggakan nakes, insentif nakes tadi ya. 30 miliar ya. Ya mudah-mudahan bertambah pembayarannya dan juga berkurang tunggakannya. Oke. Ya mudah-mudahan sampai akhir tahun ini udah selesai ya. Karena kita tidak mau dapat sanksi kan telatnya pengiriman dana dari pusat. Kayak kemarin kan sempat ditunda gitu. Lu belum ini nih. Artinya nanti kalau misalkan sampai akhir tahun masih belum terbayarkan, ke tahun depan akan nambah lagi. Iya, akan jadi PR lagi. Artinya dalam 3 bulan ke depan ini kita harus bergerak ya. Intinya bergerak. Betul sekali, dan kita akan break sejenak ya. Iya, nanti kita masih punya beberapa narasumber kembali. Tetap di topik kita hari ini. Lebih jelas bersama kami. Abdi Persada FM di mana saja. Klik via streaming di www.abdipersadafm.co.id. Anda masih mendengarkan topik kita hari ini. Insan Persada masih di 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Masih bersama saya Nasyafa Lupi dan rekan saya pada hari ini. Ya, masih bersama Joloji Satrio dan juga produser kita hari ini Faiza Fadila. Dan tentunya masih membahas terkait dengan tunggakan insentif nakes ya. Dimana tadi dengan narasumber pertama Bapak Rudi sudah menginformasikan sudah ada 6 daerah yang sudah dilunas ya. Melunasi seluruhnya. Betul, dan 7 lagi yang belum. Sama pemerintah provinsi. Jadi hitungnya 8 lah lagi kan ya. Betul. Oke. Baik, saat ini kita sudah terhubung dengan perwakilan dari tenaga kesehatannya. Nah, ini kita dengan nomor yang Oke. Belum terhubung lagi ya ternyata. Oke, baik Insan Persada, Anda dapat menyaksikan topik kita hari ini secara live ya di www.abdipersadafm.co.id serta via streaming nih yang bisa di-download di Play Store di Abdi Persada FM
serta menyaksikan langsung via YouTube di Abdi Bersada 104,7 FM channel tentunya Insan Persada. Iya. Dan sekali lagi sekedar informasi tadi untuk 6 daerah atasnya rekan Faiza, bukan yang samping kanan. Iya. Sekedar informasi tadi ya untuk 6 daerah yang sudah terlunasi, yaitu Kabupaten Banjar, Tapin, kemudian Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru ya. Iya, mereka sudah lunas. Sudah lunas. Nas. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini 7 daerah yang masih belum terlunasi Plus akan pemerintah segera provinsi plus ya. pemerintah provinsi segera dilunasi dan supaya tidak nambah lagi untuk tunggakannya di tahun Iya. depan ya. Betul banget kita soalnya. doakan ya sampai 3 bulan ke depan kita harus bergerak. Enggak sampai 3 bulan sebenarnya, Mas. Nggak sampai. 2,5 ya. 2,5 Iya, betul. 2,5. Dan yang pasti untuk para nakes juga ini mungkin Ditunggu-tunggu banget. Ditunggu-tunggu banget ya. Saya pada cemas ya. Mereka Karena sudah tadi bekerja keras kan selama berapa bulan ini sudah ya? Ya, hampir 10 bulan ya. 10 bulan betul. Oke, Kita coba sudah hubungi lagi tersambung. apa sudah tersambung? Oke. Masih bunyi nada sambung. Oke. Dengan Bapak Rudiansah. Iya, beliau adalah ketua Ikatan Dokter Dokter Indonesia. Indonesia atau IDI. Kalimantan Provinsi Selatan. Kalimantan Selatan. Kita masih mencoba menghubungi, Iya, sudah tersambung kah? belum, masih memanggil. Karena tadi sepertinya banyak para Iya. tenaga kesehatan yang juga menonton di live streaming kita ya. Ya, kita mau sapa dulu untuk semua tenaga kesehatan yang ada di Nah, tidak dapat sana yang menerima saat ini mungkin panggilan lagi menyaksikan via YouTube channel kita. Selamat Betul. pagi dan untuk apa namanya? Apakah kita coba lewat WA lagi ya? Oke, silakan. Untuk insentifnya ini mudah-mudahan cepat Cair. cair Kan ya. Betul. Ya. Dan selain itu juga nanti kan ada narasumber ketiga lagi. Nanti itu dari Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Bapak Said Abdullah. Nanti Yang akan memberikan tanggapannya juga ya terkait tema kita pada hari ini mengenai tunggakan insentif tenaga kesehatan ya. Iya, kalau melihat dari jumlahnya memang ini jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Ya, Memang 30 M sekarang 30 ya. M untuk miliar sekarang. rupiah per kemarin ya. Dan ini juga apa namanya? Perlu ini ya, dan tadi ada 100 lebih M ya. Awal mulanya kata Bapak pembayaran yang harus dibayarkan itu 190-an miliar saja. Bertambah, kemudian tunggakannya juga berkurang. Jadi ada penambahan, ada pengurangan. Iya, Iya. ada 10,63% tadi. Betul. Yang terserap ya. Betul sekali. Dan yang pasti juga ini untuk tenaga kesehatan yang mungkin saat ini masih menunggu-nunggu, yang sudah terbayarkan mungkin sudah menerima dan sudah sudah senang gitu ya. Iya. Yang masih belum, Yang 6 kabupaten tadi udah seneng gitu ya. udah senang untuk 6 kabupaten dan tinggal 7 daerah yang daerah masih yang belum. menanti, menunggu, dan kita harus sama-sama sabar gitu ya. Karena tadi juga diterangkan oleh Pak Rudi ya, selain juga insentif untuk tenaga kesehatan, ada juga dukungan untuk dana untuk vaksinasi. Betul. Ya, karena ini sudah mulai menggencarkan vaksinasi, berarti harusnya dibayarkan juga seperti tadi katanya kan provinsi yang sudah 100%. Karena memang kita tahu bersama bahwa provinsi yang gencar sekali gitu ya. Bahkan kemarin Paman Birin, gubernur kita kan menggelar Turdes ya. Betul. Turdes dengan tema vaksin bergerak. Jadi itu terdata dari Dinas Kesehatan ada 110.000 orang. 110.000 orang. Dari 4 hari saja. Ini yang pelaksanaan vaksin mengikuti bergerak itu. vaksinasi. Nah, dengan gencarkannya vaksinasi massal ini yang membuat juga kasus di Kalimantan Selatan semakin menurun gitu ya. Betul. Dan ya, seperti yang Dan kita doakan saja ya, semoga terus menurun. Ya. Dan PPKM-nya juga terus menurun nih. Oke, Sudah tersambung? apakah tersambung? Dapat menerima Masih Oke. belum bisa. Oke, berarti kita lewat WA ya. Oke. Baik. Tidak dapat menerima panggilan. Iya, Insan Persada, kita masih mencoba tersambung ya dengan narasumber kedua kita, perwakilan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Bapak Rudiansah di Kalimantan Selatan, yang mana mungkin saat ini masih kita coba hubungi, entah saat ini beliau sedang berada di mana ya. Ataukah mungkin karena telepon kita ada masalah untuk jalur telepon sehingga harus lewat WA semua mungkin. Mungkin Mungkin nanti kita cek kembali. Ya kita coba lewat WA ya. Betul.
Bisa. Kita masukkan nama baru berarti begitu ya? Yes, betul. Nomornya di bawah. Oke. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Rudi ya bahwa memang dapat diakses ya melalui covid19 kemkes.co.id ya. Ya, betul sekali. Hmm. Mhm. Ya, insan persada kita masih mencoba tersambung dengan Bapak Rudiansah selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kalimantan Selatan. Ini pastinya untuk semua tenaga kesehatan yang pasti menunggu-nunggu ini, dan ini perwakilan dari beliau, kita akan nanti coba tanya-tanya gitu ya. Harapan dari para nakes terhadap nasib pencairan insentif mereka ini seperti apa? Sudah bisa? Saya tidak bisa memasukkan ke WA. Oke, Oh my baik. god. Bisa dibantu ya Saudara Georgie. Karena data nih untuk insan persada hingga Oktober ini 13 kabupaten kota dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih memiliki tunggakan ya pembayaran insentif tenaga kesehatan. Bahkan memang kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga mencatat nih ya jumlah tunggakannya per 18 Oktober. 18 Oktober ini sebesar 30 miliar nih. Turun sudah ya, Udah udah ada turun. penurunan 9 miliar. Betul. Jadi ada sudah 6 kabupaten 6 kota. kabupaten kota ya, sudah kabupaten aja kotanya nggak ada yang Kita sudah tersambung. Sudah tersambung. Selamat pagi Pak Rudiansah. Ya, gimana? Udah. Selamat pagi, sudah tersambung Pak. Alhamdulillah. Tersambung, Pak. Ya, mungkin sepertinya jaringan telepon kita yang lagi Bermasalah ya. seperti Jadi itu. cuman Cukup jelas Pak suara kami Pak? Boleh. Oke, sudah siap. jelas. Oke Bapak, mungkin kita langsung ke permasalahannya. Tadi kita sempat berbincang dengan Kepala BPKP Provinsi Kalsel Pak Rudi Mahani yang mengatakan bahwa hingga kemarin sudah ada 6 Daerah. kabupaten yang sudah melunasi tunggakan. Ya, dan masih ada 7 termasuk juga pemerintah provinsi yang belum melunasi sampai sekarang. Nah, untuk di Kalimantan Selatan ini Pak sendiri di IDI apakah punya data Pak berapa tenaga kesehatan khususnya dokter yang dilibatkan dalam penanganan COVID-19 ini Pak? Ya. Jadi kalau kita melihat, halo, Ya, Ya, boleh kedengaran suara ya saya? kedengaran Pak. Sangat terdengar jelas, dengan jelas Pak. Halo Pak Rudi. Ya. 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 Memang kalau untuk jumlah yang pastinya itu Oke. Oke. Jadi kalau untuk jumlah yang sebenarnya memang agak kita nggak bisa memberikan karena tiap ya halo. Ya. Ya, terdengar Pak. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, jadi jumlah itu kita hanya mempunyai data adalah semua dokter yang ada di Kalimantan dan itu hampir sekitar 7 ribuan. 7 ribuan Pak ya. Ya. Jadi itu hampir sekitar hampir 7 ribuan. Nah, dari kalau dokter kemudian itu apa dengan tenaga kesehatan lainnya seperti awat, bidan dan sebagainya itu ribu lebih ya tenaga. Nah ini bisa disesuaikan dengan dari kesehatan masing cepat. Nah, secara umum sih saya tidak bisa memastikan berapa jumlah pastinya, tapi kalau di nah kami memang sangat berterima kasih sekali bahwa pada kondisi ini kita insentif kesehatan dan ini sangat memberikan apa namanya ya dari 7 ribuan. Oke, ada jadi semua itu nanti diberikan kepada tenaga kesehatan semua, baik itu perawat, dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah ya
kalau memang itu bisa dilunasi semua. Memang dalam perjalanannya tidak selancar seperti yang ada sekarang. Ya. Karena sudah hampir 10 bulan belum ada pelunas untuk tenaga kesehatan ini. Jadi dari 13 kabupaten kota itu baru 6 yang terbayarkan terlunasi. Masih ada 7-an lagi yang perlu diberikan ya. Terus terang memang kalau menurut kami dari tenaga kesehatan itu sangat kasihan ya. Karena kita melakukan tugas dan sebagainya ini sebagai penghargaan buat kita semua, tapi ya terlambat dan sebagainya karena perubahan dari pusat ke daerah itu menjadi kendala buat mereka yang membayarkan. Iya, oke. Ya sebenarnya tenaga kesehatan sendiri memahami kondisi ini Pak ya, cuman ya mau bagaimana lagi kan, sudah 10 bulan ya tertunggak ya Pak ya. Iya betul. Jadi ada sekitar 7 yang belum terbayar sekitar 10 bulan ini. Kasihan juga ya. Yang kan mereka sudah berjibaku dengan COVID, di mana ini taruhannya kan juga tidak waktu tapi nyawa. Tapi juga nyawa kan. Betul. Ya, dan belum lagi. Iya. Halo Bapak, terputuskah? Bukan, kita masih menyambung ya. Iya. Jaringannya mungkin ya. Sepertinya Betul. jaringan kita atau Jaringan kita. Oke. Iya. Kita masih coba menghubungkan kembali dengan Pak Rudiansyah. Dimana tadi juga Pak Rudiansyah sempat menyampaikan ada sekitar 7.000-an ya Nakes tenaga kesehatan yang terdata di. Tapi kalau misalnya jumlah pastinya belum tidak tahu juga ya, kemungkinan 4.000-an mungkin yang terlibat ya di dalam penanganan COVID-19 ini. Nah dari 4.000 ini kita tidak tahu berapa banyak yang Oke, kita masih tersambung bertahan kembali. dan halo Pak Rudi. Pak Rudi. Sorry, putus-putus. Iya, betul Pak. Pak. Enggak, ya. Tadi kata Bapak kan ada sekitar 4.000 sampai 7.000 tadi ya Pak ya yang ikut menangani COVID-19 begitu di Kalimantan Selatan. Nah, kalau boleh kami tahu kan tadi kan taruhannya nyawa ya Pak ya, tidak hanya waktu. Kalau kami boleh tahu mungkin IDI ada data Pak berapa nakes yang meninggal dunia gitu akibat pandemi ini. Ya. Terutama saat menangani pasien. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dari semua yang ada itu meninggal untuk yang dokter di Kalsel itu sekitar 13 orang. Ya. Jadi kalau untuk kita menilai kemudian perawat itu data yang terakhir itu kalau nggak salah sekitar 8 atau 7 ya yang meninggal. Oke. Jadi memang kalau secara jumlah masih cukup kecil sih kalau dibandingkan yang lain ya. Betul. Jadi kami dari khususnya saya dari IDI yang kebetulan juga mewakili sebagai ketua bidang perlindungan tenaga kesehatan. Jadi total yang meninggal secara umum semua nakes yang ada di Kalimantan Selatan Januari sampai September 2021 itu ada 38 orang. 38 di tahun orang. 2021. Itu 2021 saja Pak ya, belum 2020 ya. Yang tahun kemarin 16 orang. Oke. Jadi total itu ada sekitar 54 orang yang meninggal. Betul. Itunya. Jadi 38 itu tahun ini. Iya. Jadi kalau kita melihat peningkatan angka ini sangat signifikan ya. Iya. Jadi Dua kali tahun lipat. kemarin 16, tahun ini 38. Banyak kenapa? Karena mungkin kondisi jenis virusnya sendiri yang berbeda gitu sekarang ini. Betul. Sudah. Jadi awalnya kita cuman nggak terlalu banyak yang meninggal, ternyata tahun-tahun ini meningkat sekali ya kan. Di mana yang paling banyak
Iya Pak. Apakah terputus lagi? Halo Bapak. Rudi, Halo Bapak. masih tersambung sebenarnya ya. Halo. Pak Rudi bisa mendengar kita Pak? Halo Pak Rudi. Kita coba. Kita coba ulang lagi. Seperti disampaikan Pak Rudi ya, ada total 59 orang ya. COVID ini COVID begitu juga. karena mereka yang menjadi orang pertama yang menangani. Halo. Iya, halo Bapak. Bisa dengar Pak? Ya, gimana? Ya, Terdengar? bisa dengar suara saya Pak? Bisa terdengar Pak? Iya. Oke. Jadi kalau melihat jumlah, ya bisa. Ya, oke. Silakan diteruskan Pak. Bisa. Jadi kalau total kan berarti sebenarnya yang meninggal itu ada sekitar 54 orang. Ya. Orang. 54 orang sampai September. Yang Oktober tidak ada ya Pak ya berarti ya? Alhamdulillah. Dokter itu ya 13 orang sampai saat ini. Perawat itu antara 23 orang dari tahun kemarin sampai sekarang. Jadi terus kemudian yang lain-lainnya nakes-nakes lain seperti tenaga penunjang, kemudian catering, kesmas, bidan itu juga ada yang meninggal sekitar 5 orang bidan. Oke. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi kalau misalnya ada nakes ini sangat-sangat membantu sekali buat teman-teman yang bekerja di depan garda terdepan ini. Betul. Dan ini memberikan semangat buat mereka. Bekerja menangani pasien ya Pak ya, karena berat tugas mereka ya Pak ya. Belum lagi dengan pakaian serba berlapis-lapis itu. Oke, Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Apakah terputus lagi? Sepertinya terputus lagi. Kita perlu Kita coba- statement terakhir beliau nih. Iya. Kita coba hubungi kembali ya. Oke, kita ulang kembali. Oke. Sepertinya jaringan kita yang bermasalah ya. Dia perlu satu. Sejak Pak Rudi Mahani kita ini Pak Rudi juga ya. Dua Rudi kita hari Halo ini. Pak Rudi. Iya. Iya. Oke. Pak Rudi. Satu statement lagi. Betul. Terakhir Pak. Terakhir. Apa nih harapan dan pesannya untuk pemerintah daerah yang belum membayarkan insentif nakes ini Pak? Pertama harapan kami jelas satu adalah segera mungkin dibayarkan insentif ini, jangan sampai apa yang sudah dikerjakan itu artinya terkotori karena tidak lancar atau adanya pemberian insentif ini. Ya, kita harus berpikir jangan sampai kita membayar upah seseorang itu sebelum keringatnya itu kering. Betul. Itu intinya. Harusnya begitu. Jadi kita berikanlah mereka hak mereka Pak ya. yang pekerjaan buat mereka. Mereka itu tidak meminta secara langsung, tapi kalau diberikan itu masih gratis dari kami dan minimal itu akan membantu mereka juga. Karena mereka sudah banyak melaksanakan kegiatan ini taruhan nyawa. Ya. Itu harapan kami dari semua. Walaupun ini menjadi kewajiban sudah buat kita, tapi kalau memang dari pemerintah menyediakan dananya, maka sebaiknya segera dibayarkan. Jangan menunggu. Betul sekali. Dan kita tidak pernah berpikir yang macam-macam berlebihan, tapi kalau memang itu ada, bayarkan. Diselesaikan. Siap. 10 bulan, bayangkan kalau 10 bulan teman-teman yang lain juga anggaplah para anggota dewan, anggota ini itu tidak digaji itu nggak ada. Betul sekali. Siap, akan kami sampaikan Pak kepada masing-masing. Betul sekali. Ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Memang tidak ada dana, memang tidak ada sama sekali dan sebagainya, maka kita harus berjuang sama-sama. Betul. Itu saja. Ya, Baik. siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Pagi ini akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera membayarkan insentif tunggakan ya. ini. Iya, siap. Bekerja Assalamualaikum kembali, Bapak. Iya, Bapaknya oke. sudah menjawab dari kejauhan suaranya. Dari kejauhan ya. Artinya Pak Rudiansyah nih, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kalimantan Selatan, Yang pasti mengharapkan segera dibayarkan untuk tunggakan insentif ini ya, mewakili Beliau untuk semua nakes. mewakili semua nakes karena beliau juga adalah apa tadi, Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan. Betul. Nah, jadi wajar beliau jika
menyuarakan hati para nakes di seluruh Kalsel, terutama yang belum mendapatkan haknya. Betul. Bayangkan membayar kata Pak Rudi 10 tadi bulan. ya. 10 bulan. Kalau 10 bisa bulan. bayarkan sebelum keringatnya kering kan? Betul. Betul. Ya, yang pasti ini karena nakes ini adalah bisa dibilang tadi garda terdepan, Garda yang mana ini terdepan. orang yang Sangat rentan. sekali, dan dari jumlah totalnya pun ini bisa dibilang nggak sedikit juga ya untuk Ya, yang meninggal. walaupun dibanding daerah lain yang sampai Daerah lain. beratus-ratus ya, Mhm. enggak sebanding lah, cuman namanya nyawa, satu nyawa pun berharga ya. Betul sekali. Oke. Baik, Kita akan berat sejenak lagi kita ya. bersama Persada. Nanti kita Dengan masih satu punya. narasumber kita lagi, yakni Betul. Pak Said Abdullah selaku Ya. Sekretaris Daerah Kota Kota Banjarbaru. Banjarbaru. Tetap di topik kita hari ini. Lebih jelas bersama kami. Anda masih mendengarkan topik kita hari ini. Baik, masih di 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Insan Persada masih di topik kita hari ini. Lebih jelas bersama kami. Betul, Ya. pada edisi Selasa 19 Oktober 2021, dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini mengenai tunggakan insentif nakes. Ya. Tunjakan. Bukan tanjakan ya. Iya, bukan. Iya, dan tadi Tunggakan. seperti yang kita informasikan sebelumnya, Insan Persada sebelum break tadi, kita akan terhubung gitu ya dengan narasumber terakhir. Kebetulan beliau tadi baru saja ada kegiatan gitu ya. Ya, betul sekali. kita Memimpin tunggu rapat ya. dengan unsur SKPD di lingkup pemerintahnya kan Betul. ya. Sekali. Nah, saat ini beliau sudah Tersambung. bisa terhubung dengan kita, Insan Persada. Langsung saja dengan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Bapak Said Abdullah ya. Selamat siang, Bapak. siang, Bapak Said. Selamat siang. Apa kabar, kabarnya nih, Pak? Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. selalu ya, Pak. Ya, ini baru selesai kegiatan tadi, Pak ya. Iya, ya, Iya. baru rapor. Aha, Bapak mohon maaf, Bapak mungkin bisa suaranya. suara didekatkan teleponnya Pak, agak jauh suara Bapak. Mhm. Jangan jauh-jauh, Oke, Pak. silakan. Wah, Iya, Iya. oke. Nah, ini lebih nyaring, Pak. Lebih nyaring. Baik, Pak Said. Halo, Pak Said, bisa? ya. Iya, bisa dengar suara saya, Pak? ya, bisa dengar, silakan. Oke, baik. Pak Said, ini Kota Banjarbaru benarkah masih menunggak pembayaran insentif nakes hingga 12 miliar rupiah? Bahkan tadi kata Pak Rudi Mahani, per kemarin ini Kota Banjarbaru naik jadi 15 M, Pak. Benar, Pak? Baik, ya, terima kasih atas pertanyaan. Saya ingin Anda sampaikan beberapa hal. Jadi terkait nakes ini ada insentif yang terkait dengan tahun 2020 yang harus dibayar di 2021. Dan itu telah kami bayar di 2021 sekitar 13,2 M. Nah, kalau untuk nakes tahun 2021 sendiri itu dianggarkan di APBD perubahan. Dan dalam sehari dua ini Dinkes dan rumah sakit semua telah mengajukan permintaan dana ya, permintaan dana. Nah, total yang telah dicairkan untuk mulai ya Januari sampai Juni itu ada 15,2 M. 15,2 M. Ya. Ya, ini sampai realisasi Juni ya. Ya. Apa Karena ini? ini anggaran semua telah tersedia, tapi memerlukan permintaan dari Dinkes dan rumah sakit. Oke. Dan mereka harus memverifikasi dulu anggaran tersebut. Jadi ini yang dalam proses mereka itu Juli, Agustus, September. Dibayar Oktober ini ya. Ini apa termasuk dengan nakes yang meninggal dunia, Pak? Ini kan insentif untuk nakes. Nanti kan itu urusannya yang dibayar itu tergantung atasannya masing-masing sampai jam per hari apa dia bekerja, maka dibayar sesuai dengan yang terhutang. Nah, itu ada hitungannya sendiri ya, ada aturan sendiri di tempat mereka. Oke.
baru dibayar sekarang karena memang APBD-nya ada di APBD perubahan. Oke. Ya, dan APBD perubahan itu mulai bisa dicairkan di awal Oktober ini. Nah, jadi sekarang semua itu sampai Juni sudah di rumah sakit maupun di Dinkes. Nah, sekarang yang tertinggal di Agustus September, kalau mereka selesai maka dibayar juga, dalam minggu ini dibayar juga kalau mereka sudah selesai verifikasi. Oke, yang 15,2 M ini berarti sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk dibayarkan ke Nakes begitu ya Pak ya? Sudah. Oke, hari kapan Pak Anda? Ini berarti bulan ini tadi ya Pak ya? Saya yang tidak tahu hari ini ya, kemarin sudah diberitahu sudah tinggal ngambil di bank. Saya tidak tahu ada ambil atau belum ya. Oke, berarti yang tunggakan 15,2 ini berarti sudah dibayarkan oleh pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan untuk Nakes Pak ya. Dengan kata lain sudah lunas begitu ya Pak ya? Iya. Oke, berarti untuk tunggakan Juli, Agustus, September ini masih dalam penghitungan oleh pihak rumah sakit untuk pengajuan ke Dinas Kesehatan dan ke pemerintah kota. Iya, ini kan September baru selesai kan. Betul. Ya? Oke, cuman data yang dari Banjarbaru ini belum masuk ke data rekapnya BPKP ya Pak ya? Ya mungkin ini dibayar dulu, mungkin baru dilaporkannya. Betul sekali. Oke, berarti kalau ini sudah dibayarkan, berarti Kota Banjarbaru termasuk dari daerah yang sudah melunasi ya. Jadi 7 ya. Oke Pak, kalau boleh kami tahu Pak, persoalannya apa Pak sehingga lumayan tertunggak bahkan yang dari 2020 nih? Baik. Jadi begini ya, permasalahannya begini. Pertama, itu insentif nakes itu yang 2020 itu biayanya kan dibayar oleh pemerintah pusat di 2021. Iya. Tetapi mereka tidak membayar dan memerintahkan kepada daerah untuk membayar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Maka misalnya alokasikan untuk pembayaran sesuai kemampuan keuangan daerah. Kita mendapatkan dengan Dinkes dan rumah sakit. Di perjalanannya uang yang kami anggarkan itu ternyata keluar peraturan Mendagri agar tarifnya menyesuaikan dengan tarif yang sama sebelumnya. Artinya lebih tinggi. Karena itu kami tidak bisa membayar, ada kekurangan dana. Karena itu keseluruhannya kami anggarkan di APBD perubahan. Nah, jadi ini bukan kami tidak menganggarkan, tapi karena perubahannya peraturannya itu. Nah, sekarang semuanya sudah teranggarkan di APBD perubahan sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Mendagri. Ya, itu permasalahannya. Jadi dengan kata lain tarif yang 2021 ini sama dengan 2020 ya Pak ya? Ya. Jadi tidak ada persoalan lagi sebenarnya. Betul. Nah, untuk menghindari agar yang berikutnya tidak ada penunggakan lagi, ini apa nih langkah yang sudah akan dilakukan Kota Banjarbaru nih Pak? Jadi hari ini kan sudah tersedia anggaran. Ya, jadi tinggal verifikasi dari Dinkes dan rumah sakit, mereka mengajukan tinggal pembayaran. Secara prediksi yang kemungkinan berakhir sampai Desember itu mungkin ada di Dinkes. Ya, karena hari ini saya informasikan ruang isolasi sudah kosong, ruang isolasi ICU COVID juga kosong. Jadi dana kita siapkan kalau terjadi ada masalah, tapi insya Allah tentu sudah mulai menurun. Iya betul, dibanding yang bulan Juli kemarin puncaknya ya Pak ya? Ya, Juli saya pertengahan Agustus. Berarti kemungkinan akan Juli Agustus ini akan lebih banyak pembayarannya ya Pak dibanding yang bulan sebelumnya. Ya demikian. Karena kemarin banyak. Nah, kami juga dapat info dari Kepala BPKP Pak. Ini tidak hanya persoalan PR-nya tidak hanya di insentif nakes untuk perawatan di rumah sakit. Kemudian nanti ada lagi yang pembayaran untuk vaksin ya Pak ya? Betul. Iya. Ini bagaimana Pak? Nah, ini katanya baru Pemprov Kalsel yang 100% nih Pak. Gimana untuk Banjarbaru Pak? Jadi untuk target vaksin ya? Betul. Ya kan ada dananya juga ya Pak ya dianggarkan begitu. Kami ada menganggarkan untuk insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi atau belanja jasa vaksinator. Ya. Ya, sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan ya Pak ya. Kalau boleh kami tahu Pak, besarannya berapakah Pak?
besaran anggaran untuk yang kami anggarkan di sini adalah sekitar 2,1 M. 2,1 M. Ini sudah ada yang terpakaikah atau masih belum, Pak? Sudah ada realisasi di sini saya baca 34,82%. Oke, berarti sudah jalan karena memang program vaksinasinya sudah jalan ya, Pak ya. Jalan. Karena ini juga baru bulan-bulan ini kan vaksin. Betul, sudah mulai gencar bergeraknya ke sana kemari ya, Pak ya. Betul. Oke. Terakhir nih, Pak, apa nih harapannya dari pihak pemerintah Kota Banjarbaru terkait masalah-masalah keuangan seperti ini, Pak? Baik, ya, yang penting adalah pemahaman dari para nakes gitu ya. Nakes akan menanyakan permasalahan ini ke atasannya masing-masing, ke rumah sakit maupun ke Dinkes. Situlah tempat mereka bertanya. Nah, dan kawan-kawan juga ya ke Dinkes dan direktur rumah sakit menjelaskan mengapa ini belum bayar, itu tolong dijelaskan permasalahannya. Nah, sehingga tidak masing-masing mengambil kesimpulan masing-masing. Karena kita ini bermasalah disebabkan oleh pemerintah pusat juga. Seandainya kemarin satu perintah saja, bayarkan saya nomor daerah, sudah dibayar kemarin. Tetapi setelah kami anggarkan, ternyata keluar lagi peraturan yang baru dengan tarif yang baru. Nah, tentu saja kami tidak bisa merubah cepat. Hanya bisa mengakomodir APBD perubahan. Itu perlu waktu ya. Itu aja sebenarnya. Jadi bukan tidak dianggarkan. Bukan tidak ada niat membayar, Pak, tapi karena ada peraturan baru ya, Pak ya. Betul, APBD perubahan. Menyesuaikan dengan peraturan. Ya, karena kalau kita bayar sesuai dengan tidak sesuai aturan, kami yang bermasalah. Betul sekali. KPK lagi yang main, Pak ya. Oke, Pak Said Abdullah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya siang ini, Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, selamat siang. Iya, Pak Said Abdullah selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru. Iya, diharapkan untuk para nakes ini pemahamannya dan mungkin memaklumi lah, bukan masalah tidak ada uangnya atau tidak mau membayarkan, tapi karena ada perubahan peraturan yang tiba-tiba mengharuskan adanya penyesuaian tarif. Jadi ini perlu waktu untuk penyesuaian pula karena gitu ya. dana yang dengan anggaran tarif sebelumnya sudah dianggarkan di APBD murni. Karena ada perubahan ya mau tidak mau ada utang lah istilahnya kan ya, sisanya ya terpaksa dibayarkan di APBD perubahan tersebut. Nah, jadi mungkin untuk nakes juga bisa tanya ke atasan masing-masing dan untuk atasan juga nanti bisa menjelaskan permasalahannya agar tidak menyimpulkan mengambil kesimpulan sendiri gitu ya. Jadi supaya ngerti dan jelas seperti itu ya. Semuanya jadinya transparan ya. Betul. Jadi tidak ada tipu-tipu di sini sebenarnya. Betul sekali. Dan lagi tadi untuk Kota Banjarbaru sendiri yang mana ini untuk tunggakannya akan sudah terbayar ke Dinas Kesehatan, cuman tinggal nakesnya saja yang mencairkan. Iya, tinggal nakes saja mencairkan. Jadi ini kabar gembira nih ya. Kabar gembira sekali ya untuk nakes yang ada di Banjarbaru ya. Iya, Banjarbaru lah. Mau nggak mau kon yang di Banjarmasin itu urusan di Banjarmasin beda lagi. Nah, jadi ini untuk nakes yang ada di Banjarbaru ini kabar gembira sekali karena ini sudah langsung tinggal dicek aja kali ya. Ya, urusannya ke Dinas Kesehatan. Urusannya bisa ditanyakan ke Dinas Uangnya Kesehatan. Uangnya sudah ada. Ya. Siap diambil. Yang berapa bulan itu tadi ya? Betul. Yang Januari sampai Juni. Betul. Wah, berapa bulan tuh? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Wow. Berapa? Kita nggak tahu sih ya berapa tarifnya, cuman sepertinya akan semacam memberikan kesenangan tersendiri bagi mereka yang sudah bahagia ya. Iya, kita turut bahagia begitu. 6 bulan. Ya. Tertumpuk di 6 bulan. Wah. Kerja keras mereka gitu ya. Kerja keras sebagai garda terdepan nih. Betul. Dengan serba keterbatasannya kan ya. Oke. Baik, kita break dulu mungkin satu lagu kali ya nanti sebelum kita ke closing atau langsung closing statement kah? Terserah bagaimana komentar adik-adikku. Gimana ini? Sok tua saya. Langsung aja kali ya. Baik,
Yang pasti Insan Persada tadi sudah tersambung dengan 3 orang narasumber kita pada hari ini yang membeberkan lebih jelas ya. Yang mana sudah membahas soal tunggakan insentif nakes. Betul. Dan yang pasti semoga pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ini segera membayarkan insentif nakes ini, dan mengingat mereka ini adalah garda terdepan sekali lagi Penanganan COVID-19. penanganan pasien dan selama pandemi ini gitu ya. Betul. Dan semoga juga apabila memang rumah sakit kembali harus merawat pasien COVID-19 nih, maka diharapkan persoalan yang sama tidak kembali muncul ya. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi nggak kayak bulan Juli tiba-tiba banyak kan ya. Cuma maksudnya sedikit-sedikit aja, jadi masih bisa langsung dibayarkan karena tidak terlalu banyak yang dirawat. Betul sekali. Berarti intinya apa? Masyarakat juga harus bantu Dengan protokol protokol kesehatan. kesehatan. Terus mau vaksin juga. Iya, betul. Jangan kendor untuk prokesnya. Iya, terutama soal masker. Iya, betul. Sama seperti kita saat ini, kita juga pakai masker. Kita juga pakai Walaupun masker kita ya. sudah vaksin lengkap ya. Betul. Saya udah 2 kali vaksin. Saya juga. Saya juga nih. Saya tinggal nunggu booster aja. Itu kayaknya tenaga kesehatan aja deh. Kita ngiri deh sama tenaga kesehatan. Udah gak usah giri-giri. Yang pasti kita ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber hari ini, Bapak Rudi Mahani Harahap selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, ada Bapak Rudian Syah juga selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kalimantan Dan Selatan. terakhir tadi Pak Said Abdullah, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. Ada 2 Rudi dan Pak Said. Pak Said ya. Dan demikian untuk program topik kita hari ini 19 Oktober 2021 yang sudah membahas tunggakan insentif nakes. Betul. Sudah terjawab semuanya Insan Iya. Persada, semoga untuk semuanya ini sudah jelas sekali ya. Betul sekali. Karena topik kita hari ini lebih jelas bersama kami. Kita pamit undur diri ya bertiga ya. Saya Nasya Fahlupi. Dan saya Georgie Satrio, jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Belum. Nanti terakhir. Nanti terakhir. Ini produser kita Oh, iya. nih. Saya belum kenalan, Anda sudah mau tutup Iya. ya? Saya merajuk. Enggak, maksudnya saya kasih yang terakhir kesempatannya. Oh baiklah, saya Oke. Faiza Fadila. Faiza Fadila, produser kita hari ini. Terima kasih Faiza Terima Fadila. kasih, Faiza Sama-sama. Fadila. Kita ketemu lagi beberapa pekan lagi ya. Pekan lagi ya. Dan 1 bulan lagi katanya. jangan lupa nih Georgie yang selalu pengen disebut juga ada operator. Oh ya, 2 operator tampan yang tidak terlihat di layar. Nah. Terima kasih untuk 2R. 2 operator 2R ya. Terima 2R. kasih yang sudah jadi operator streaming YouTube kita hari ini. Yang pasti sekali lagi saya Georgie Satrio, Naswa Palupi, jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian topik kita hari ini, hanya di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua.